Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita di hari ini dengan judul Iblis tidak bisa membuat engkau berdosa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan melalui renungan harian kita hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami rindu diisi oleh firman Tuhan yang adalah roti hidup. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 4 ayat 10 adalah ayat tema kita hari ini dengan bunyi, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mari kita ikuti keterangannya. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran, kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju. Iman mesti melepaskan pegangannya dari Kristus. Barulah iblis dapat menggunakan kuasanya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ketika iblis mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Allah. Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan. Sementara menunjukkan iman yang sempurna pada Bapanya, ia tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapanya untuk menyelamatkan dia dari maut. Ia tidak mau memaksa Allah datang meluputkan dia, dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia satu teladan iman dan penurutan. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka kehausan di padang belantara, lalu menuntut supaya Musa memberikan air kepada mereka dengan berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 7. Allah telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka, namun dalam kesusahan mereka meragukan Dia, serta menuntut bukti bahwa Ia tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Maka iblis pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Allah telah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya. Dan kini untuk meminta bukti bahwa ialah anak Allah, berarti menguji firman Allah, mencobai Dia. Jika demikian, maka adalah benar meminta apa yang tidak dijanjikan Allah. Hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya, serta benar-benar menguji atau mencobai Dia. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia akan menepatinya. Bukannya untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia mengasihi kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan iblis akan iman. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 121 dan 122. Demikian jauh pembacaan renungan harian kita di hari ini. Kuncinya adalah, mari kita berserah, membuka hati kita,
kepada Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan akan menolong kita untuk luput dari segala dosa-dosa yang selalu kita buat. Kalau kita jujur, kalau kita tulus, kita menyerahkan hati kita terbuka kepada Tuhan untuk mau hidup setia turut dalam firman Tuhan, maka kita akan luput daripada melakukan dosa-dosa kesayangan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari ini. Dan marilah kita berkata, enyahlah, sebab saya harus menyembah Tuhan, bukan menyembah kepada kebiasaan-kebiasaan buruk melakukan dosa. Dan kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akhiri dengan tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang sudah jaga kami sepanjang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami, akan menuntun kami untuk hidup seturut di dalam setiap rencana Tuhan dan menjauhkan dari penggodaan-penggodaan setan. Kami boleh kuat di dalam Tuhan untuk setiap persoalan hidup yang kami hadapi setiap hari. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Luputkan kami, proteksi kami dari wabah virus corona yang merajalela. Biarlah kami mau bergantung dan darah Yesus Kristus akan Engkau curahkan untuk melindungi kami, menjaga kami dari wabah virus corona ini. Berikan kami hikmat menghadapi setiap situasi kondisi pada saat ini. Berdoa pula untuk Ibu Lori Pagiling yang bersyukur oleh karena ketika periksa sakit yang dia derita, dia tidak mengalami sakit yang begitu luar biasa. Dan biarlah kiranya Tuhan akan tolong Ibu Lori agar dapat kekuatan, iman kuat, dan boleh selalu setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Semua pergumulan hidup kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian yang kita dengarkan di pagi hari ini. Bila dapat memberkati kita sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.